yang seneng nggih kan ila akhirih niku banyak gawane urip. Kanya ista'inu bis sabri was salah, menghadapi apa saja dengan bersabar, sabar, pelan-pelan, sabar, tapi nanti insya Allah hasilnya pasti. Dari gerusa-gerusu cepat-cepat menghadapi masalah kecil saja tidak bersabar. Nah niku mangke boten sae asile boten sae. Sabar, syukur, tawakal, sabar, syukur, tawakal. Nah, Nabi Musa karena kaumnya ada yang dibunuh, ancaman Nabi Musa kepada kaumnya, ancaman Fir'aun kepada kaum Nabi Musa, ancaman Fir'aun kepada Bani Israel itu yang laki-laki akan dibunuh, yang perempuan dibiarkan, nah, dijadikan budak-budak. Pokok Fir'aun mau berkuasa sendiri. Nah, Nabi Musa meminta Bani Israel supaya bersabar. Wasbiru. Panci sabar niki Masya Allah luar biasa. Menghadapi apa saja kita bersabar luar biasa. Di hadis yang sering saya sampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya urusannya itu semua bagus, baik baginya. In asabathu sarra syakar wa in fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia bersabar karena Allah. Bersyukur, bersabar karena Allah. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Gadai iman. Wonten tiyang niku sing boten gadai iman, diuji seneng terus akhirnya kiambai bosen kali seneng, ngoten-ngoten bunuh diri. Bosen urip kok ngene wae. Kok ngene wae. Padahal dikai seneng. Cuma karena tidak pernah beriman. Nah, kalau orang yang beriman diuji macam-macam mungkin wonten dungane. Wonten bersyukur ya alhamdulillah, seneng alhamdulillah. Pas ibadah donga nyuwun Gusti Allah niku nikmat. Pramila panjenengan nek mantun salat, mantun ngaji Quran, mantun wiridan, rasane ati tentrem. Rasane ati tentrem. Tiyang sing boten gadai iman, pikirane galau terus, susah terus. Senajan kuwadah sing dipun miliki, tetapi rohnya tidak pernah sambung kepada yang memberi, akhirnya uripe susah. Nah, maka wal aqibatu lil muttaqin. Terus saten innal arda lillahi yurithuha man yasha. Satemene bumi Allah, bumi itu hanya milik Allah. Allah mewariskannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Nabi Musa mengatakan seperti itu karena Bani Israel di Mesir itu diganggu terus oleh Fir'aun. Nah, itu kan Allah menghendaki nanti akan ada bumi yang diwariskan oleh siapa saja, tidak hanya kepada Fir'aun. Sementara Fir'aun berkuasa, setelah kekuasaannya habis, nanti akan diwarisi oleh yang lain. Di ayat yang lain, innal arda yarithuha min ibadiyas shalihun. Bumi itu Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hambaku yang soleh oleh Allah diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang baik. Yang baik, yang akan berbuat baik, yang akan memperbaiki, diwarisi, diparingi kali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalek zahiri bumi dunia.
Ya sing gak ada enten sing kafir, enten sing muslim panci isine dunya niku. Isine dunya nggih muslim, nggih kafir, nggih zalim, nggih munafik, nggih musyrik. Yang mungkin sing mukmin, saleh, bertakwa, ibadah luar biasa. Ya kita ngerti, lho apa ana wong ora gelem Islam, ora gelem iman tapi kaya karo Gusti Allah diparingi dunya akeh banget. Ana sing ahli ibadah tapi diparingi saiki. Nah kan mengke wonten hadis-hadis penjelasan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong dunya iku swargane wong kafir, nerakane wong kang beriman. Jadi setiap yang beriman setelah di dunianya sulit, nanti di sana akan mendapatkan kemudahan. Kalau orang kafir itu kenikmatan di dunia saja, di akhirat boten wonten. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang oleh Allah diberi sedikit, memang itu ujian. Beni sabar, beni ndonga ditambah akeh. Anggene takarrub teng Gusti Allah tambah kathah, anggene ikhtiar tambah nemen. Ikhtiare nemen, ndongane nemen, salate nggih nemen, tambah nemen. Akhirnya tambah parek dumateng Gusti Allah, dan mungkin tengah akhirat ketemu kali balesane ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Siang kula ceritakan imamnya orang Islam, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, untanya bagus, kan? Sering kula ceritakan numpak unta. Terus enten Yahudi tua berjalan kaki. Yahudi tua berjalan kaki. Akhirnya si Syekh ini diminta berhenti, kemudian berhenti. Kata si orang tua Yahudi, ada kalanya agamamu itu yang salah atau nabimu yang bohong. Agamamu yang salah atau nabimu yang bohong. Si alim bertanya, kenapa? Kepada seorang Yahudi itu. Kenapa? Karena nabimu mengatakan dunia ini surgaku, karena aku menurut kamu adalah orang kafir, surgaku dan nerakamu. Sementara sekarang kamu kok lebih bagus, lebih enak daripada saya. Kamu kaya, saya tidak punya apa-apa. Dijawab, bagi orang beriman, keadaan seperti saya ini di dunia ini masih tidak enak, masih fakir, karena di akhirat sana balasannya dari Allah lebih besar. Kalau seperti kamu di dunia seperti ini, itu sudah surga, di sana nanti tambah neraka. Terus berarti ejat pun terus tiang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enten malih ayat juga termasuk hadis, orang-orang kalau tambah maksiat Gusti Allah, tambah durokane, kali Allah tambah disukani kata. Kangge napa? Dilulu istidraj. Istidraj iku kayak imawon. Engko lak wis nemen karek disiksa. Nggih. As wonten sing ngoten. Lajeng wonten malih orang itu kali Allah diparingi boten kathah, sak cukupe. Pokok pas butuh niku paringi cukup. Kirang ngoten-ngoten cukup, kirang ngoten-ngoten cukup. Nah, wonten malih sing paringi kirang terus. Ya wonten sing kirang terus niku ditampakkan dengan lisannya, wonten sing diparingi kirang terus tapi piyambake boten mengeluh. Boten mengeluh. Pun dipun serahkan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nanti tetap wal aqibatu lil muttaqin. An-natijatul mahmudah liman ittaqallaha ta'ala. Hasil yang terpuji, hasil yang bagus itu hanya milik orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Mesti Allah. Oke. Paling tempat yang paling bagus, Jannatun Na'im. Pun berikutnya qalu uzina. Qalu Bani Israel mengatakan, matur dumateng Nabi Musa,
Udzina, kami selalu diganggu. Udzina wusden sakiti sapa ingsun kabeh. Min qabli an ta'tiyana, saking sadurunge yen to nekani sira Musa na ing ingsun Bani Israil. Wa min ba'di ma jita, lan saking sause nekani sira na ing ingsun. Kami diganggu, disakiti oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang kepada kami. Kan Nabi Musa pernah meninggalkan Mesir, yaitu ketika melarikan diri karena akan dibunuh. Setelah Nabi Musa menolong kaumnya, akhirnya orang yang memusuhi itu terbunuh. Kemudian setelah itu ada orang mau minta tolong lagi, yang salah mau diapakan oleh Nabi Musa, katakan mau dipukul begitu. Akhirnya kata orang itu, kamu akan membunuh saya seperti kamu membunuh orang kemarin. Terus ila akhirih, Nabi Musa terus meneruskan perjalanan sampai ke tempatnya Nabi Syuaib di suku Madian. Setelah di sana beberapa tahun kembali ke Mesir. Nah, selama Nabi Musa tidak ada, Bani Israil disakiti, diganggu oleh Fir'aun. Setelah Nabi Musa datang juga tetap Fir'aun tetap mengganggu dan menyakiti. Ini mana di sini? Udzina min qabli an ta'tiyana bir risalah wa min ba'di ma jitana biha. Ya'nuna anna al-mihnata lam tufariqhum fahum fil azabi wal bala qabla bi'sati Musa wa ba'da bi'satihi. Kami diganggu sebelum kamu datang membawa risalah dan sesudah kamu datang membawa risalah itu. Maksudnya sebelum Nabi Musa membawa menjadi rasul maupun setelah Nabi Musa menjadi rasul dengan membawa kitab Taurat, tetap Bani Israil dimusuhi oleh Fir'aun, dimusuhi terus. Yaitu bahwa ujian-ujian tidak pernah pisah dari mereka. Mereka selalu dalam azab dan dalam bala sebelum diutusnya Musa dan sesudah diutusnya Musa. Karena Fir'aun itu merasa bahwa Bani Israel ini bukan penduduk asli Mesir, pendatang, anak cucunya pendatang, jadi harus disakiti, harus diganggu, harus dihilangkan. Intinya seperti itu. Karena kan mereka juga tahu sejarahnya Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub, terus di Mesir Yusuf dengan beberapa saudaranya sampai mempunyai anak cucu. Nah, Fir'aun merasa berkuasa sebagai Raja Mesir, maka tidak senang dengan para pendatang. Ya mungkin kalau sekarang seperti orang Rohingya, diusiri terus. Akhirnya mboten kegadah kewarganegaraan, tidak boleh punya tanda kewarganegaraan, tidak boleh mempunyai apa-apa, tidak boleh belajar. Mau diobong ila akhiri. Mboten wonten tiyang Rohingya kok satu dari mereka jadi menteri, mboten wonten. Mboten wonten nih, pokoknya dikuyo-kuyo terus. Niku teng mriku lek masalah agamane napa Hindu. Buddha, agama Buddha. Pemimpinnya rakyatnya umumnya beragama Buddha. Lah Rohingya banyak orang Islam. Niku kan teng Burma nggih kan. Nggih, kula pun cerita jenengan Burma zaman dahulu orang-orang Burma muslimun banyak yang hidup di Saudi. Contohnya seperti ulama-ulama kita dari Indonesia yang hidup di Saudi sampai jadi imam besar, sampai mengarang kitabnya tersebar banyak sekali.
Dan Birma juga ngoten. Terus termasuk keturunan orang Birma itu Imam Masjid Nabawi yang sudah meninggal, namanya Syekh Muhammad Ayyub. Syekh Muhammad Ayyub. Itu saya pernah baca sekilas, belajar mulai kecil. Setelah itu menghafal Quran. Di ulama-ulama sana menghafal Quran. Antara lain gurunya dari Saudi, dari Afghanistan, dari mana, Pakistan, mana, yang orang tinggal di sana. Belajar sampai wacanane saya, palane lancar, akhirnya jadi imam Masjid Nabawi. Suaranya bagus. Terus yang saya ceritakan dulu, beliau ketika akan meninggal, keluarganya dikumpulkan semua. Setelah berkumpul, berangkat ke Masjid Nabawi, ngimami sholat, meninggal. Pas ngimami sholat, meninggal. Luar biasa. Ini dari Birma. Cuma pun ayah kakeknya boten Saudi, kados Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, sengarang kitab-kitab, Syekh Yasin Al-Padani dari Padang. Iku pun lahir mriko tiyang sepuh teng mriko. Enten malih saya sinten yang Sumatera ada. Sumatera ada. Termasuk Kalimantan yang ngoten. Nah, niku Sien Al-Banjari sinten? Nggih namine sinten niku? Yang gadah kitab Sabilul Muhtadin. Nggih. Pun balik malih mriki. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Lalu qala, berkata Nabi Musa, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, menawa-menawa utawi pangeran sira, muga-muga pangeran sira iku ayyuhlika aduwakum, yen to binasaaken, yen to ngrusak ing musuh sira kabeh, wa yastakhlifa lan dadekaken khalifah, dadekaken pengganti sapa Allah kum ing sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, fayanzura nuli bakal ningali mirsani sapa Allah kaifa hale kaya apa ta'maluna padha ngamal sapa sira kabeh. Mudah-mudahan, kata Nabi Musa kepada kaumnya, la'alla rabbakum ayyuhlika fir'aun wa qaumahu wa yaj'alakum takhlufunahum fi ardihim ba'da halakihim. Mudah-mudahan Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya, dan Allah akan menjadikan kalian semua sebagai pengganti di buminya sesudah hancurnya mereka. Wa yanzuru kaifa ta'malun ba'da istikhlafikum minal islah wal ifsad. Dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan setelah kalian menjadi khalifah, menjadi pemimpin, baik itu melakukan yang terbaik atau yang buruk, kalian berbuat baik atau kalian berbuat kerusakan. Wal gharadu tahriduhum ala ta'atillah. Tujuan Nabi Musa mengatakan seperti ini adalah agar mereka bersemangat untuk taat kepada Allah. Ya saya kira musuhmu ngono, kayak musuhmu ngono. Kalau seperti itu, ya mudah-mudahan Allah akan menghancurkan mereka. Kemudian Allah mengangkat kamu semua jadi pemimpin di bumi ini. Setelah itu kamu berbuat baik apa berbuat buruk, itu yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberi dorongan-dorongan supaya tambah taat kepada Allah, tambah ibadahnya, tambah berdoanya. Waqad haqqaqallahu raja'a Musa. Dan sungguh Allah telah mewujudkan harapan Nabi Musa. Fa'aghraqa fir'auna wa mallaka bani Israel arda Misra. Allah menenggelamkan Fir'aun dan menjadikan Bani Israel menguasai, memiliki
Mesir. Dan setelah tenggelam, akhirnya Mesir banyak orang-orang Bani Israel yang di sana, ya kan? Yang sebagian kan ikut Nabi Musa, ya kan? Ikut Nabi Musa pindah ke Palestina. Sementara Fir'aunnya tenggelam di laut. Nah, akhirnya buminya, ya alhamdulillah, bukan lagi milik Fir'aun, karena Fir'aun dan para pembesarnya sudah tenggelam. Itu Nabi Musa. Qala fil bahar, dikatakan di tafsir al-Bahr Bahrul Muhit, salaka Musa tariqal adabi ma'allahi wa saqal kalama masaqar raja. Nabi Musa menempuh jalan dengan beradab ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pembicaraannya sebagai harapan. Harapan, mana harapannya? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Asa, menawa, muga-muga pangeranmu akan membinasakan Fir'aun, wa yastakhlifakum fil ard, dan akan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ini dengan bahasa yang lembut. Asa niku dalam bahasa Arab namanya af'alur roja. Fi'il kata kerja untuk mengharap sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kados teng ayat lintu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Ini bagi orang yang ahli tahajud. Ahli tahajud teng ayat tahajud. Asa kata teng Al-Qur'an banyak sekali. Jadi tidak langsung Nabi Musa mengatakan, ya Allah binasakan saja mereka, jadikan Bani Israel yang berkuasa. Mboten, menggunakan asa. Biasanya saya menerjemahkan menawa itu barangkali, tapi karena ini harapan yang baik, ya, mudah-mudahan harapan yang baik. Akhirnya benar permintaan atau doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ayat berikutnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarat. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarat wa naqsim minas thamarat la'allahum yadhakkarun. ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة